Jumpa kembali di Sharing Firman. Hari ini, saya akan berbicara tentang dunia orang mati dan neraka. Saudara, neraka begitu penting untuk kita pelajari, supaya kita bisa tahu kehidupan di balik kubur. Yang mau mengerti, mau belajar, katakan amin. Mari kita mulai. Saudara, kita akan menjalani kehidupan di dunia ini hanya selama 70 sampai 80 tahun. Tertulis di Mazmur 90. Tapi kehidupan di balik kubur itu tidak terbatas waktunya. Setelah kita menjalani kehidupan yang singkat ini, bila saudara masuk ke surga, maka saudara akan hidup senang-senang bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Katakan amin. Tapi kalau saudara sampai masuk neraka, maka inilah masalah yang sangat-sangat serius dan paling fatal. Karena begitu saudara masuk ke neraka, saudara tidak bisa keluar lagi dan mengalami siksaan yang dahsyat untuk selama-lamanya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar bersama-sama bahwa neraka itu benar-benar ada. Neraka itu adalah tempat yang amat sangat menakutkan dan sangat tidak layak dihuni. Sebaliknya, surga adalah tempat yang amat sangat menyenangkan dan tidak terbayangkan nikmatnya untuk dihuni. Katakan amin. Sebenarnya, keputusan ada di tangan saudara. Kemana saudara akan melangkah setelah hari ini? Apabila saudara mengambil keputusan yang salah, maka itu adalah masalah yang sangat fatal yang akan saudara hadapi. Karena ketika saudara masuk ke sana, yaitu masuk ke neraka, maka saudara tidak akan pernah bisa keluar lagi. Sebaliknya, apabila saudara mengambil keputusan yang benar, mulai hari ini saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, maka saudara akan menikmati kemuliaan Tuhan di sorga untuk selama-lamanya. Ayo, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama kehidupan di balik kubur tersebut, yaitu dunia orang mati dan neraka. Karena inilah yang paling utama dan menyangkut kehidupan yang akan datang. Dan sharing firman hari ini merupakan suatu peringatan keras bagi kita semua, agar kita senantiasa hidup di dalam pertobatan. Yang mau katakan amin. Saudara bertobat setiap hari, membereskan diri setiap hari, sampai kita kedapatan sempurna, tidak bercacat dan tidak bercela pada saat kita dijemput Kristus sebagai mempelainya. Tujuannya adalah agar saudara tidak sampai diseret-seret oleh setan memasuki neraka yang penuh dengan kengerian, kesakitan, dan kesengsaraan yang amat sangat dahsyat itu. Saudara, sharing hari ini bukan untuk menakut-nakuti saudara, tapi sebagai peringatan keras dari Tuhan Yesus bagi kita semua, agar mempersiapkan diri kita dan keluarga kita dengan sungguh-sungguh menuju kekekalan. Saudara punya dua pilihan, yaitu memilih hidup kekal di surga yang penuh dengan sukacita dalam Tuhan, atau memilih hidup kekal dalam kengerian penghukuman di neraka. Kalau saudara memilih hidup kekal di surga, maka selama hidup di dunia sekarang ini, hiduplah di dalam kebenaran. Karena kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran atau tidak menghidupkan kebenaran dalam kehidupanmu yang singkat selama di dunia ini, maka semuanya ini akan menjadi masalah utama yang akan membuat saudara mengalami kengerian setelah saudara berada di balik kubur. Kita menyadari bahwa sungguh menakutkan dan mengerikan hidup kekal dalam penghukuman di neraka, yaitu lautan api yang tak kunjung padam. Oleh sebab itu, saudara harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan keluarga. Jangan sampai saudara berjalan kebablasan dan akhirnya tersandung jatuh. So persiapkan dirimu dan waspadalah mulai hari ini. Katakan amin. Saudara, bukan hanya mempersiapkan diri saudara sendiri loh ya. Tapi saudara juga harus mempersiapkan orang-orang yang saudara kasihi. Dengan tujuan, jangan sampai saudara dan keluarga saudara ada yang masuk ke sana. Karena itulah tempat yang sangat menakutkan. Banyak orang bilang begini, neraka itu lautan api, tapi kenapa masih ada kegelapan? Karena begitu saudara masuk di sana, apinya menyala, tapi apinya gelap. Di sana bagaikan lahar gunung berapi, mulai dari temboknya sampai lantainya, bagaikan hamparan lahar. Begitu orang menginjakkan kakinya di lantai yang laksana lahar itu, kaki bisa masuk sampai setinggi lutut. Tempat yang benar-benar sangat menakutkan. Dan tempat yang busuk dan yang amat sangat tidak layak untuk dihuni. Pertanyaannya, bagaimana sekarang caranya agar kita tidak sampai masuk neraka? Ini yang penting. Caranya, hanya mempersiapkan hidupmu dengan sebaik-baiknya. Karena keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu, yaitu kehidupanmu yang akan datang. Neraka itu bukan omong kosong.
Kalau saudara benar-benar percaya firman Tuhan, percaya perkataan Tuhan, berarti saudara percaya bahwa surga ada dan neraka juga ada. Kalau saudara benar-benar percaya perkataan firman Tuhan, berarti saudara benar-benar percaya bahwa surga itu ada dan Tuhan Yesus sudah menyiapkan tempat bagi kita semua di rumah Bapa tersebut. Tuhan tidak pernah menyiapkan neraka untuk anak-anaknya, tapi kalau sampai ada yang masuk di sana, itu keputusan dia sendiri yang salah. Sebenarnya Tuhan sangat mengasihi mereka yang masuk di neraka, tapi Tuhan tidak bisa mengeluarkan mereka dari sana karena sudah terlambat dan waktunya sudah habis, sehingga tidak ada lagi jalan keluar. Yang ngerti katakan amin. Begitu saudara lihat ada seseorang yang masuk di neraka, tidak ada lagi jalan keluar, tidak lagi ada kesempatan untuk kedua kalinya untuk memperbaiki dirinya, dan itulah resikonya bila saudara salah pilih jalan hari ini. Lihat Matius 18 ayat 8 dikatakan demikian, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Tuhan bilang begini, potong tanganmu atau kakimu yang menyesatkan engkau. Karena lebih baik kamu masuk ke surga dengan tubuh yang tidak komplit daripada masuk ke neraka karena mempertahankan tubuh yang lengkap selama di dunia. Dalam ayat ini, Tuhan menegaskan kepada kita bahwa neraka itu adalah api kekal dan benar-benar ada. Lalu pertanyaan berikutnya begini, bagaimana caranya agar saudara tidak sampai masuk ke neraka itu? Jawabannya, saudara harus dipisahkan dari semua yang jahat di dunia ini. Dipisahkan dari semua yang jahat di lingkungan saudara. Saudara harus dipisahkan. Itulah yang namanya dikuduskan. Dikuduskan artinya saudara dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Bahayanya jika saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus, tapi saudara tidak melepaskan diri dari pola hidup yang lama atau dari pergaulan hidupmu yang lama, maka ini akan menjadi masalah besar bagi keselamatan saudara. Dikuduskan bukan berarti saudara sudah kudus. Secara de jure, saudara sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi secara de facto atau secara fakta nyata, saudara harus mengusahakan kekudusan itu dengan cara yang pertama, harus menjauhkan diri dari kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Lalu yang kedua, harus menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan lama saudara yang bisa menyakiti hati Tuhan. Lalu yang ketiga, mulailah berubah dari pola hidup yang lama ke pola hidup yang baru, yang mengerti dan mau katakan amin. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar terhindar dari api kekal itu? Saudara, yang jelas yang pertama, harus ada korban darah Yesus. Amin. Yang kedua, darah Yesus adalah persyaratan sangat mendasar untuk pengudusanmu. Lalu yang ketiga, jika kita ditandai oleh darah Yesus, artinya kita dipisahkan dari dunia dan ditandai dengan darah Yesus karena kita milik Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang keempat, kita harus bebas dari api yang kekal itu dan untuk itu dibutuhkan darah Yesus. Firman Tuhan berkata di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Artinya kita wajib hidup kudus. Katakan amin. Lalu dikatakan di ayat ke-16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Secara de jure kamu sudah menerima kekudusan itu. Tapi secara de facto, secara nyata fakta, kamu harus mengusahakan kekudusan itu. Kamu yang harus berjuang. Amin. Kamu harus benar-benar bisa berkata tidak pada dosa. Kamu harus menjauhkan diri dari kegiatan atau pola hidup yang lama. Kamu harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Tuhan telah menandai engkau jadi miliknya saudara. Dengan darahnya yang mahal. Dengan tujuan supaya engkau dipisahkan dari dunia. Jaminan keselamatan Kristus adalah jaminan sempurna meliputi berkat jasmani, berkat rohani, plus kehidupan kekal. Orang yang menginginkan berkat Tuhan saja, namun menolak pribadi Kristus dalam hidupnya. Sehingga sekalipun mereka tampak begitu menikmati hidup berkecukupan dalam hal jasmania, tetapi berkat hidup kekal tidak akan pernah mereka dapatkan. Jadi saudara, percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah syarat mutlak untuk memperoleh hidup yang kekal dan terbebas dari segala kutuk. Dan buat Bapak Ibu semua yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan, hiduplah sungguh-sungguh. Persiapkan dirimu dan keluargamu sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang percaya boleh bersama dengan saya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di
hadapan